Sobat Sindo, ketika aparat mengetuk pintu rumah seseorang, membawa surat penangkapan, melakukan penggeledahan, lalu membatasi kebebasannya, pada saat itulah kekuasaan negara sedang bekerja dalam bentuknya yang paling nyata. Negara memang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum. Polisi boleh menyelidiki dan menyidik. Jaksa boleh menuntut. Hakim boleh memutuskan. Bahkan kebebasan seseorang dapat dibatasi apabila terdapat alasan dan dasar hukum yang cukup. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada aparat, semakin besar pula kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Dan itulah yang sedang terjadi dan sedang diuji dalam sidang pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bersama saya Andri Susanto, ini dia Point of View Sindo News. Perkara ini bukan sekedar soal Roy Suryo. Bukan pula sekedar kelanjutan polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lebih jauh, perkara ini menyangkut pertanyaan penting bagi kehidupan hukum di Indonesia. Apakah setiap penangkapan yang dilakukan sesuai prosedur? Apakah penggeledahan telah memiliki dasar hukum? Dan apakah penahanan memang diperlukan? Dan yang paling penting, apakah hak setiap orang tetap dihormati ketika ia sudah berhadapan dengan penyidik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam negara hukum, tujuan yang dianggap benar tidak dapat ditempuh dengan cara yang salah. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengejar hasil. Prosesnya juga harus benar. Roy Suryo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan persoalan informasi serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Kita perlu menggarisbawahi kata dugaan, karena penetapan sebagai tersangka bukanlah putusan bahwa seseorang telah bersalah. Kesalahan seseorang hanya dapat dinyatakan melalui proses peradilan, berdasarkan bukti yang sah dan putusan hakim yang berkekuatan hukum. Jumat 19 Juni 2006, Roy Suryo ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya. Menurut pihak kuasa hukum, penangkapan tersebut dilakukan pada pagi hari setelah Roy kembali ke kegiatan di luar kota. Mereka menyatakan bahwa selama proses hukum berjalan, Roy bersikap kooperatif dan memenuhi kewajiban yang diminta penyidik. Namun kepolisian memiliki penjelasan sendiri. Polda Metro menyatakan bahwa proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur. Berkas perkara pun telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Penangkapan dan tindakan hukum lainnya disebut dilakukan untuk kepentingan pelimpahan tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Artinya, ada dua pandangan yang berbeda. Pihak Roy Suryo merasa hak-haknya dilanggar. Sementara pihak kepolisian meyakini seluruh tindakan penyidik telah didasarkan pada kewenangan hukum. Perbedaan itulah yang sekarang diuji di depan hakim. Setelah menjalani proses penangkapan, pemeriksaan kesehatan, dan penahanan, Roy kemudian diserahkan kepada Kejaksaan. Kejaksaan selanjutnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan dengan mempertimbangkan permohonan keluarga, jaminan pihak tertentu, serta komitmen Roy untuk tetap kooperatif dan mengikuti proses hukum. Di hari yang sama, Roy Suryo mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kemudian digelar dengan Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dalam permohonannya, kubu Roy pada pokoknya meminta pengadilan menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan penyidik. Yang pertama adalah penggeledahan. Pihak Roy mempertanyakan apakah penggeledahan terhadap kediamannya telah dilakukan dengan izin pengadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Yang kedua, penangkapan. Mereka meminta hakim menyatakan surat perintah dan tindakan penangkapan pada 19 Juni 2026 tidak sah karena dianggap bertentangan dengan prosedur dan prinsip kepastian hukum.
Dan yang ketiga adalah penahanan. Pihak pemohon menilai bahwa penahanan Roy Suryo tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, pihak Roy juga meminta agar akibat hukum dari tindakan-tindakan tersebut dinyatakan tidak sah, termasuk meminta pemulihan harkat, martabat, dan nama baiknya. Ada pula persoalan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri atau pencekalan. Meskipun bagian ini menjadi perdebatan tersendiri dalam proses perbaikan permohonan, semua itu masih merupakan dalil dari pihak Roy Suryo dan belum merupakan kesimpulan pengadilan. Polisi sebagai pihak termohon juga mempunyai hak untuk menjawab, membantah, dan menunjukkan bukti bahwa tindakan mereka telah dilakukan berdasarkan peraturan. Nah, disinilah hakim akan bekerja. Hakim harus memeriksa dokumen, mendengar argumentasi kedua belah pihak, menilai surat perintah, menguji dasar penggeledahan, melihat proses penangkapan, dan mencocokkan semua tindakan tersebut dengan ketentuan hukum acara pidana. Pihak Roy juga berencana menyerahkan rekaman video proses penangkapan sebagai alat bukti. Namun video ini tidak boleh hanya menjadi bahan pembentukan opini. Rekaman tersebut harus diperiksa secara objektif. Apakah surat penangkapan diperlihatkan? Apakah keluarga diberikan penjelasan? Apakah proses penggeledahan dilakukan dengan prosedur yang benar? Apakah terdapat tindakan yang dapat dikategorikan sebagai intimidasi? Atau justru seluruh proses telah berjalan sesuai hukum sebagaimana yang sudah diklaim oleh kepolisian? Semua harus dibuktikan. Masyarakat perlu memahami bahwa sidang pra-peradilan tidak sedang menentukan apakah tudingan mengenai ijazah itu benar atau tidak. Pra-peradilan juga tidak memutus apakah Roy Suryo bersalah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran terhadap aturan informasi elektronik. Pokok perkara tersebut akan diperiksa dalam persidangan yang berbeda. Pra-peradilan hanya menguji tindakan dan kewenangan aparat penegak hukum. Apakah penetapan tersangka memiliki dasar hukum yang cukup? Apakah penangkapannya sah? Apakah penahanan sesuai hukum? Apakah penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur? Inilah fungsi pengawasan yang sering tidak dipahami oleh masyarakat. Pra-peradilan bukan bentuk pembangkangan terhadap polisi. Pra-peradilan justru bagian dari sistem hukum. Ia disediakan agar aparat tidak menggunakan kewenangan tanpa kontrol. Polisi tidak perlu alergi terhadap pra-peradilan. Apabila seluruh prosedur telah dijalankan secara benar, forum tersebut menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk menunjukkan kepada publik bahwa penyidikan telah dilakukan secara profesional. Sebaliknya, bila ditemukan pelanggaran, harus ada keberanian untuk memperbaiki. Institusi penegak hukum tidak akan menjadi lemah karena mengakui kesalahan. Justru institusi akan semakin dipercaya ketika mempunyai mekanisme untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa ketika seseorang menjadi tersangka, maka hak-haknya boleh dikurangi sesuka hati. Pandangan semacam ini keliru. Seorang tersangka tetaplah manusia. Ia belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia berhak mengetahui tuduhan yang diarahkan kepadanya, berhak memperoleh pendampingan hukum, berhak mendapat perlakuan yang manusiawi, berhak mengetahui alasan penangkapan dan penahanan, berhak untuk menghubungi keluarga, dan berhak tidak dipaksa memberikan pengakuan, serta berhak menguji tindakan aparat melalui pengadilan. Hak-hak tersebut bukan hadiah dari penyidik, bukan juga fasilitas khusus bagi orang yang terkenal. Hak itu melekat kepada seluruh warga negara, kepada pejabat, dan juga kepada rakyat biasa, kepada tokoh nasional, juga bagi pedagang kecil, kepada akademisi, buruh, wartawan, mahasiswa, dan siapapun yang berhadapan dengan proses hukum. Justru kualitas negara hukum dapat dinilai dari cara negara memperlakukan seseorang yang sedang dituduh untuk melakukan pelanggaran. Karena mudah bagi negara untuk menghormati orang yang tidak sedang bermasalah. Ujian sebenarnya muncul ketika seseorang berada dalam posisi lemah, ditangkap,
diperiksa dan kebebasannya justru dibatasi. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan intimidasi. Tidak boleh ada ancaman fisik maupun psikologis untuk memaksa seseorang memberikan keterangan. Tidak boleh ada tekanan agar seorang tersangka mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Tidak boleh pula ada penggunaan kewenangan secara berlebihan hanya untuk menunjukkan bahwa aparat memiliki kuasa. Tetapi prinsip ini juga harus dilihat secara berimbang. Masyarakat yang sedang menjalani proses hukum mempunyai kewajiban untuk kooperatif, memenuhi panggilan penyidik, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghalangi penyidikan, dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Dan paling penting, tidak menggunakan kebebasan berpendapat untuk merusak kehormatan orang lain. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum, namun masyarakat juga berkewajiban menghormati hukum. Aparat memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, namun aparat berkewajiban menjalankan kewenangan itu secara profesional, terukur, dan manusiawi. Perkara Roy Suryo sangat mudah terseret menjadi pertarungan opini. Ada kelompok yang sejak awal membela Roy. Ada pula kelompok yang sejak awal meyakini bahwa tindakan polisi sudah benar. Media sosial kemudian membelah masyarakat menjadi kubu-kubu. Padahal hukum tidak boleh diputuskan melalui jumlah komentar, tanda suka, tagar, atau siapa yang paling keras berteriak. Seseorang yang tidak menyukai Roy Suryo tidak boleh menganggap bahwa seluruh tindakan terhadap dirinya pasti sah. Sebaliknya, orang yang mendukung Roy Suryo juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa polisi pasti melakukan kriminalisasi. Pengadilan bukan arena supporter. Pengadilan adalah tempat fakta diuji, bukti diperiksa, dalil dipertemukan, dan hakim mengambil keputusan dengan kepala dingin. Karena itu kedua belah pihak harus menghormati proses. Kepolisian harus membuka dasar tindakannya secara terang. Pihak Roy membuktikan setiap tuduhan pelanggaran prosedur yang disampaikan, jangan hanya bertarung melalui konferensi pers, jangan hanya membangun persepsi di media sosial. Bawalah bukti ke ruang sidang. Sidang ini memberikan pelajaran penting bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada seseorang yang kebal dari hukum karena kedudukannya, kekayaannya, atau popularitasnya. Namun tidak boleh pula ada seseorang yang kehilangan hak hanya karena telah berstatus tersangka. Masyarakat harus berani memahami haknya. Ketika ditangkap, seseorang berhak meminta diperlihatkan surat perintah kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Ketika rumahnya digeledah, ia berhak mengetahui dasar penggeledahannya tersebut. Ketika diperiksa, ia berhak didampingi penasihat hukum. Ketika merasa haknya dilanggar, ia berhak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Tetapi keberanian menuntut hak juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Menjalankan kewajiban, jangan melawan aparat dengan kekerasan, jangan menyembunyikan barang bukti, jangan menghambat proses hukum. Gunakan jalur resmi, gunakan pengacara, gunakan pra-peradilan. Dan gunakan pula pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Sindonyus berpendapat perkara ini harus ditempatkan secara jernih. Pra-peradilan Roy Suryo bukan forum untuk menentukan asli atau tidaknya sebuah ijazah. Bukan pula forum untuk menghakimi siapa yang paling benar dalam perdebatan politik. Sidang ini adalah ujian terhadap prosedur. Apakah penyidik telah menggunakan kewenangannya dengan benar? Apakah hak tersangka telah dihormati? Dan apakah setiap tindakan, upaya paksa dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum? Kita tidak ingin mendahului putusan hakim, namun ada prinsip yang tidak boleh ditawar. Negara harus mampu membuktikan bahwa kekuasaan yang digunakannya memiliki dasar hukum. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa tindakan telah sesuai prosedur. Semua harus ditunjukkan melalui surat, bukti, kronologi, dan keterangan yang dapat diuji. Sebaliknya, pihak yang menuduh adanya intimidasi atau pelanggaran juga harus membuktikan tuduhannya secara bertanggung jawab. Jangan sampai istilah kriminalisasi digunakan hanya karena seseorang tidak menyukai proses hukum
yang sedang dihadapinya. Tetapi jangan pula istilah penegakan hukum digunakan untuk menutupi tindakan yang melampaui kewenangan. Hakim pra-peradilan harus berdiri di tengah, tidak tunduk pada tekanan politik, tidak terpengaruh oleh keramaian media sosial, tidak gentar terhadap kekuasaan, dan tidak berpihak karena popularitas seseorang. Hakim harus berani menyatakan tindakan aparat sah bila seluruh prosedurnya dipenuhi. Namun hakim juga harus berani membatalkannya bila memang terdapat pelanggaran. Kepada para penyidik, jaksa, dan hakim, kita perlu kembali mengingatkan bahwa profesi Anda adalah profesi yang mulia. Anda yang memegang kekuasaan besar atas kehidupan manusia. Satu keputusan dapat membuat seseorang kehilangan kebebasan. Satu tindakan dapat merusak nama baik. Satu proses yang keliru dapat menghancurkan masa depan sebuah keluarga. Karena itulah, penegakan hukum membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan membaca pasal. Ia membutuhkan nurani, membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan keberanian untuk menolak intervensi, dan membutuhkan kesadaran bahwa di balik setiap berkas perkara terdapat manusia yang mempunyai keluarga, kehormatan, dan masa depan. Pada akhirnya, apapun putusan dalam pra-peradilan Rosuryo, perkara ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap hukum. Tetapi juga tidak ada seseorang pun yang boleh diperlakukan di luar hukum. Aparat wajib dihormati ketika menjalankan tugasnya, namun kewenangan aparat harus tetap dapat diuji. Masyarakat mempunyai hak untuk tidak boleh diabaikan penyidik. Namun masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menaati proses hukum. Hukum hanya akan dipercaya bila ia berlaku sama kepada siapapun. Tidak tajam kepada yang lemah lalu tumpul kepada yang kuat. Tidak keras terhadap lawan lalu lunak terhadap kawan. Tidak bergerak karena tekanan politik dan tidak berhenti hanya karena berhadapan dengan orang yang berpengaruh. Hukum harus tegak lurus. Aparat harus bekerja dengan profesionalitas dan nurani. Pengadilan harus berdiri sebagai rumah terakhir bagi pencari keadilan. Karena tujuan hukum bukan sekedar menghukum. Tujuan hukum adalah menemukan kebenaran, melindungi hak manusia, dan memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Disitulah martabat sebuah negara hukum dipertaruhkan.